Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya buat kita, yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, gak mungkin kita merasakan nikmatnya agama Allah ini. Sebagian orang merasa terkekang dengan aturan-aturan Allah, padahal dia muslim dari lahir. Tapi ada sebagian yang Masya Allah, aturan-aturan Allah menjadi penyejuk jiwa mereka. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah dari tadi mau ketawa ya, soalnya hari ini semuanya hitam ya. Antum bisa lihat background di belakang anak hitam. Anak lihat gambar anak sini, kok anak nggak kelihatan ya, cuma kelihatan wajahnya aja. Kayaknya temanya hari ini hitam semuanya. Tapi mudah-mudahan yang penting suara anak bisa didengar dan anak bahagia bisa kembali berjumpa dengan pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja ya. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Sebelum kita membahas tentang babun idza habbar rajulu akhahu falyu'limu. Bab apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya bahwa dia mencintai saudaranya. Jamaah rahimakumullah. Malam ini malam Natal untuk orang-orang Nasrani. Maka anak ingin ya berbagi ilmu, menyampaikan sesuatu yang anak pelajarin tentang bagaimana sebenarnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Kita tahu bahwa di dalam agama kita tidak ada larangan berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kita. Dan kita hidup damai di negeri kita berdampingan dengan orang-orang Nasrani. Maka kita tidak apa-apa berbuat baik kepada mereka. Sosial. Mereka perlu mobil kita, mau dipakai, fadhol dipakai mobil kita. Dia perlu tenaga kita, rumahnya bocor, kita bisa memperbaikinya, kita perbaiki rumahnya. Dia punya anak yang baru lahir, kita kasih hadiah, kita belikan baju, dan ucapkan selamat atas kelahiran putranya. Tapi, selamat Natal. Harus kita pahami bahwa perayaan Natal ini adalah perayaan atas lahirnya sebuah kesyirikan dalam orang-orang Nasrani. Nabi Isa alaihissalam, buat kita Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia putranya Maryam. Namun mereka, kita beranggap misalnya kacamata mereka, bukan kacamata umat Islam. Umat Islam memandang bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putranya Maryam dan bukan putra Tuhan. Dalam pandangan orang-orang Nasrani, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra Tuhan. Buat mereka putra Tuhan, artinya mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kelahiran Nabi Isa alaihissalam buat mereka, sekali lagi, buat yang mengadakan perayaan Natal. Mereka merayakan Natal atas lahirnya anak Tuhan. Buat mereka.
Itu akidah. Itu keyakinan mereka. Bagaimana pandangan Islam terhadap keyakinan ini? Ini keyakinan yang syirik. Keyakinan yang merupakan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu Esa. Mereka mengatakan Allah nggak Esa, Allah punya anak. Dalam Islam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akidah. Mereka meyakini bahwa tanggal 25 Agustus lahir anak Tuhan buat mereka. Ini kemungkaran kebaikan buat kita. Kemungkaran buat kita, buat mereka kebaikan, buat kita kemungkaran. Tugas kita mengingkari kemungkaran tersebut dengan berdakwah, dengan berdoa, semoga mengingkari dengan hati, mengingkari dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Sekarang engkau mengingkari tidak. Malah dengan lisan tidak mengingkari, dengan hati pun engkau tidak mengingkarinya. Malahan engkau mengucapkan selamat Natal. Oh iya, ini kan selamat Natal, ini kan selamat atas lahirnya Nabi Isa. Dalam pandangan kita, Nabi Isa, tapi pandangan mereka yang sedang merayakan. Kita nggak merayakan umat Islam. Rasulullah SAW nggak ada merayakan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, wala sahabat Nabi. Sekarang mereka merayakan hal itu, tugas kita adalah mengatakan kepada mereka afwan. Ketika mereka merayakan lahirnya anak Tuhan, kita katakan maaf. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu agamaku, agamamu agamaku. Maka perlu diingat bahwa fatwa-fatwa yang ada yang mengatakan nggak apa-apa, sebagian ustadz mengatakan nggak apa-apa. Jamaah, ketika ada perselisihan, apa tugas seorang muslim? Mencari yang benar. Mencari yang benar dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsir. Barang siapa yang hidup sesudah aku mati, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang ini nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman para sahabat, nggak ada di zaman Imam Syafi'i, nggak ada di zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai ke masanya Ibnul Qayyim abad ke-8 Hijriah. Itu Ibnul Qayyim menukil kesepakatan para ulama tentang haramnya mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim dalam peribadatan mereka, dalam syiar-syiar agama mereka. Itu ada kesepakatan, jamaah. Nggak ada yang menyelisihi. Itu dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya judulnya Ahkamu Ahli Zimmah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang non-muslim. Itu dibahas di sana. Kemudian kita jadi berselisih. Udah, daripada ribut umat Islam. Itu Ibnu Qayyim mengatakan haram mengucapkan. Kalau meyakini kebenaran akidah mereka, ya kufur tentunya. Maka berusaha seorang muslim untuk menyelamatkan akidahnya. Tetap kita berhubungan baik dengan orang-orang Nasara di negeri kita. Tapi urusan selamat dalam urusan ibadah mereka, maaf. Yang kau lakukan ini mungkar buat aku. Engkau merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Dan itu kesyirikan. Katakan kepada itu kekufuran. Allah itu katakan kepada mereka, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan malah selamat hari Natal ya. Selamat ya. Selamat ya. Nggak enak Ustaz, bos anak. Ini kesempatan engkau, kasihan bosmu. Kalau dia mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari Nasrani, Yahudi, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya. Kata siapa? Kata Allah. Ini Anda bicara sama umat Islam ya. Anda bicara sama umat Islam. Dalam agama kita baca tuh Quran. Mereka seburuk-buruknya makhluk yang ada. Dan mereka kalau mati dalam kondisi kufur, mereka ada di dalam api neraka, kekal di dalamnya. Maka jangan sampai kita
membiarkan kemungkaran terjadi. Paling tidak tadi kita sampaikan maaf. Dalam agama saya Allah itu esa, gak punya anak. Dan Nabi Isa dalam agama saya adalah putra Maryam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau merayakannya sebagai hari lahirnya anak Tuhan, dan itu kemungkaran buat kita. Insya Allah kita lepaslah dari perselisihan yang ada. Nabi nggak mengatakan, para sahabat nggak mau, oh para sahabat kan nggak hidup berdampingan sama Nasoro. Coba dibaca sejarahnya. Syam itu kekuasaan Romawi. Dan di masa Umar bin Khattab, Syam dibawa kedudukan umat Islam. Dan umat Islam nggak ada mengucapkan selamat Natal pada mereka. Tapi ketika umat Islam jamaah memang lemah, hina, tertekan, gimana kita nggak mengucapkan mereka ini bos kita, mereka atasan kita, mereka. Itu karena kita dalam kondisi lemah dan hina. Maka jangan menghinakan diri sendiri. Berusaha untuk menunjukkan ana muslim. Saya muslim. Barakallahu fikum. Taib. Maaf itu sebagai muqaddimah. Kita masuk ke pembahasan tadi yang Anda sampaikan di bab 248. Babun idza ahabba ar-rajulu akhahu falyu'limhu. Bab apabila seorang mencintai saudaranya, hendaklah dia menginformasikan bahwa dia cinta kepada saudaranya. Bicara cinta. Cinta ini ada yang cinta syahwat. Lelaki cinta kepada wanita. Manusia cinta kepada harta. Cinta kepada kedudukan. Tapi ada cinta yang karena Allah Jalla Jalaluh. Kita mencintai seseorang karena Allah mencintai dia. Karena dia mencintai Allah. Karena dia beribadah kepada Allah. Kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai istri-istri Nabi. Kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kita nggak pernah jumpa sama mereka. Tapi ada cinta di hati kita kepada mereka. Sehingga kita ingin meniti dan mengikuti jalan mereka. Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis berkaitan dengan cinta kepada saudara kita. Kita cinta sama ada muslim, tetangga kita. Kita lihat dia taat, Masya Allah, suka mengaji, suka sholat malam, suka bersedekah. Kenapa kita nggak cinta sama dia? Seharusnya kita mencintai dia. Sekarang nih, kebanyakan hubungan kita dibangun di atas kepentingan, bukan cinta. Dibangun di atas kepentingan. Nih, tahun politik, orang tuh membangun cintanya, loyalitasnya, itu di atas apa? Di atas partai. Oh, pilihannya sama, saudaraku. Pilihannya beda, afwan. Selamat tinggal. Pilihannya sama, itu non-muslim. Engkau cinta sama dia. Karena pilihannya sama. Kepentingan, jemaah. Bahkan kadangkala ada satu saudara dia yang taat, tapi dari partai lain, bukan dari partai dia. Dia benci. Kenapa? Karena beda warna bajunya. Allah mengatakan, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa, illa al-muttaqin. Yang cintanya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena partai, bukan karena harta, bukan karena satu tim, cinta sama-sama pemain bola, dia benci sama tim yang lainnya, padahal lebih taat, ini sohibnya, satu tim sama dia nggak sholat. Dia tetap cinta sama sohibnya. Yang sana, musuhnya, lawan dia, itu ahli ibadah, dia benci. Hati-hati. Jangan sembarangan meletakkan cinta. Baik. Di sini Imam Bukhari mengatakan hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Thawr qala hadatsani Habib ibn Abid atau Ubaid عن المقدام ابن معدي كربة وكان قد أدركه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليؤلمه أنه أحبه. Ini hadis Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, ini jamaah. Agama ini diambil seperti ini. Bukan katanya. Kita beragama bukan sesuai dengan nafsu kita. Malahan nafsu kita harus ikut syariat Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketika kita menyinggung masalah mengucapkan selamat Natal yang diperdebatkan karena sebagian membolehkan, sebagian melarangnya. Jangan ikuti nafsu kita. Jangan cari maslahat untuk diri sendiri. Kepentingan. Kita hidup berdampingan dengan non-muslim. Ada hukum-hukum yang harus kita jaga. Nah, hukum-hukum yang harus kita jaga. Hidup bernegara, ya ada aturannya. Hidup beragama, ada aturannya. Jangan sampai ditabrakkan aturan agama sama aturan negara kita. Kita harus lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada seluruh umat manusia. Di sini, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Sa'id, meriwayatkan dari Thawr, Thawr mengatakan telah mengajarkan kepada aku Habib ibn Ubaid, nih terus nyambung. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, fal yu'limhu, maka hendaklah dia memberitahu saudaranya, menginformasikan kepada saudaranya kalau dia mencintai dia. Ingat, cinta karena Allah. Laki sama laki gimana Ustaz? Kalau datang orang laki mengatakan, aku cinta kepadamu. Na'udzubillah, kata dia. Ini bukan, inilah jemaah. Di masa yang banyak rusak fitrah manusia. LGBT di negeri kita tersebar. Jadi kalau ucapan ini katakan anak cinta sama antum, nanti difahami salah oleh mereka. Karena mereka tidak kenal cinta kepada Allah SWT, cinta karena Allah, cinta untuk Allah, cinta demi Allah. Mereka taunya cinta syahwat, seperti syahwat binatang kadangkala. Itu yang mereka fahami. Maka kita kasih tahu, kalau antum cinta sama fulan, antum lihat fulan, Masya Allah, orang yang taat dalam pandangan antum ya. Subhanallah, banyak memberikan manfaat kepada umat. Antum lihat ya Allah, hendaklah datang kepada dia, kasih tahu dia. Kasih tahu dia, datang, anak cinta kepada antum. Dia akan faham cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bukan karena yang lainnya. Ini dalam kamus umat Islam. Kamus orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, kalau bicara cinta, itu mereka selalu berbicara tentang dosa. Karena kebanyakan cinta yang ada di antara mereka, cinta sesama jenis jadi gay, jadi lesbi, cinta lawan jenis, laki sama perempuan pun, na'udzubillah, cinta tanpa menikah, cinta dalam berpacaran, macam-macam. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini Nabi SAW mengatakan fal yu'limhu, hendaklah dia memberitahu untuk apa? Agar saling mencintai. Awalnya kan dari satu sisi. Ana cinta sama dia. Dia nggak tahu kalau ana cinta sama dia. Maka dengan ana menginformasikan kepada dia, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah SWT. Apa jawaban dia? Dia akan mengatakan, ahabbakallah fima ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Kalau ada orang yang mengatakan, uhibbuka fillah, katakan, nanti kita akan baca, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu. Yang engkau mencintaiku karenanya. Sehingga dengan kita menginformasikan akan tumbuh benih-benih saling mencintai. Yang akan mengantarkan saling menasehati. Yang akan mengantarkan saling mendoakan. Karena mereka tahu kalau dia mencintai dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun ketika membesuk saudaranya ini, membesuknya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu penting jemaah. Karena Nabi SAW menyuruh kita. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Yahya ibn Bishr, qala haddatsana Qabisa, qala haddatsana Sufyan an Rabah an Abi Abdullah an Mujahid qala laqiyani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bimankibi
min wara'i qala ama inni uhibbuka. Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Faqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabbahu ma akhbartuka. قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة قال أما إن عندنا جارية أما إنها عوراء. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Bishr. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Qabisah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan. Sufyan meriwayatkan dari Rabah. Rabah meriwayatkan dari Abu Abdillah, yakni Salim al-Makki. Abu Abdillah meriwayatkan dari Mujahid. Mujahid seorang tabi'in. Mujahid mengatakan qala laqiyani rajul. Suatu hari salah satu dari sahabat Nabi menjumpaiku. Dari belakang dia memegang pundakku. Sahabat Nabi memegang pundaknya Mujahid. Lalu sahabat ini mengatakan, ama inni uhibbuka. Adapun aku, sungguh aku mencintaimu. Aku cinta kepadamu. Aku mencintaimu. Ingat tadi, cinta ini bukan cinta syahwat. Yang tadi kita singgung. Lelaki mencintai lelaki. Yang ada gay sekarang ini. Ketika mereka jauh dari ajaran agama, mereka tidak kenal cinta yang diridhoi. Yang ada lebih kepada nafsu dan syahwat hayawaniyah. Lalu apa jawab Mujahid? Ketika ada orang yang mencintainya, maka Mujahid mengatakan, ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Semoga yang engkau mencintaiku karenanya, dia mencintaimu. Artinya semoga Allah mencintaimu. Semoga Allah mencintaimu. Jamaah, kalau Allah mencintai kita, subhanallah, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kita nih, kalau antum punya kenalan orang kuat, orang penting, orang yang penguasa, antum akan merasa nyaman hidupnya. Kalau anak kenal dengan penguasa yang ada di kota Jember ini, orang nomor 1 di kota Jember umpamanya, itu kita jadi agak nyaman hidupnya. Mau proyek-proyek, aduh, mudah sekali. Pelanggaran-pelanggaran kadang-kala dimaafkan. Karena dicintai. Kenal aja, nggak cintai. Kenal aja, kenal baik, biasanya seperti itu. Bagaimana kalau Allah yang cinta sama kita? Allah cinta sama antum. Gimana perasaan antum? Yang kata Nabi SAW, Iza ahabballahu abdan nada Jibril. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, ini uhibbu fulanan. Jibril, aku cinta kepada fulan. Kau cintai dia. Lalu Jibril pun mencintainya. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru di penghuni langit. Mengatakan kepada penghuni langit, Inna Allah ahabba fulanan fa'hibbu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian cintailah dia. Fa'ahabbahu ahlus sama. Semua penghuni langit jadi cinta sama antum. Kemudian, thumma wudi'a lahul qabul fil ardh. Orang ini jadi diterima di muka bumi ini. Allah yang meletakkan itu, jemaah. Maka Mujahid mendoakan semoga ahabbakallah fima ahbabtani fihi. Atau ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Faqala, lalu sahabat ini mengatakan, kenapa dia mengungkapkan cintanya? Apa alasan dia? Alasannya agama, jemaah. Alasannya ajaran Nabi SAW. Alasannya begini aturannya. Bukan nafsunya, bukan syahwatnya, bukan pikirannya, bukan logikanya, bukan. Tapi sahabat ini mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabbahu. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang lelaki mencintai lelaki yang lainnya. Ingat,
lelaki mencintai lelaki karena Allah, maka hendaklah dia memberitahu orang itu kalau dia mencintainya. Kalau bukan karena hadis itu, aku nggak akan memberitahu kamu. Begitu pula dalam agama yang lainnya. Kita nih dalam urusan agama jangan melangkah kecuali ada arahan. Subhanallah jamaah. Kita bisa melihat aturan di sebuah pemerintah, aturan di militer, aturan di kepolisian. Itu yang namanya prajurit, yang namanya anak buah, itu nggak akan melangkah kecuali sesuai dengan aturan. Kita di negeri kita punya aturan. Kita hidup di dunia sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, ada aturannya. Tinggal antum mau belajar nggak aturan agama. Ini yang kita lihat. Orang mau bikin perusahaan, ada aturannya. Baca nih, aturan perusahaan. Mau bikin usaha, mau bikin PT, mau bikin unit usaha ataupun ada aturannya. Antum mau bekerja di sebuah perusahaan, ada aturannya. Antum mau jadi pegawai negeri, ada aturannya. Antum mau keluar negeri, ada aturannya. Orang luar negeri mau masuk ke Indonesia, ada aturannya. Kita muslim, mau melangkah, mau berbicara dalam urusan agama, ada aturannya. Dalam urusan dunia, juga diatur dalam agama kita. Maka di sini sahabat benar-benar menjelaskan, aku ini mengatakan ini karena ada hadisnya. Karena ada aturannya. Jadi bukan karena keinginan sahabat ngarang ya, bikin-bikin dalam enggak, karena ada aturan. Aku tidak akan ngasih tahu kamu kalau bukan karena hadis tadi. Cukup aku simpan di hatiku. Tapi karena Nabi nyuruh ngasih tahu, ya aku kasih tahu. Sami'na wa ata'na. Itulah seorang muslim. Lalu thumma akhadha ya'rid 'alayya al-khitbah, menawarkan pernikahan. Gimana kalau engkau mau menikah? Atau gimana? Artinya menawarkan kepada Mujahid. Lalu ke dalam obrolan itu, sahabatnya mengatakan, kita ini ada, anak perempuan ada. Cuma dia nggak bagus gitu. Disebutkan aura ini kalau secara bahasa buta. Tapi disebutkan oleh pensyarah kitab ini maksudnya radiatul akhlak, artinya akhlaknya buruk. Tahu, sahabat ini tahu ada bocah, indala jariyah, bukan anaknya, mungkin ada satu bocah perempuan di tempat kita, di sisi kita, tapi dia buruk akhlaknya. Subhanallah jemaah. Kita lihat nih, ketika orang mencintai karena Allah, apa antum mau kasih sama orang? Karena antum cinta sama dia. Dan kita bisa melihat bagaimana orang tua ketika mencintai anaknya. Apa yang dipinta anaknya. Jantungnya mau dipinta, dikasih sama ibunya. Kemudian hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Musa. Qala haddatsana Mubarak. Qala haddatsana Thabit. An Anas. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Di sini disebutkan Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa berkata telah mengajarkan kepada kami Mubarak berkata telah mengajarkan kepada kami Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang yang saling mencintai, melainkan yang paling afdol di antara dua orang ini adalah yang cintanya lebih dahsyat buat saudaranya. Subhanallah jemaah. Ngomong cinta mudah, tapi bukti cinta itu yang akan dilihat. Cinta tempatnya di hati. Raga kita, tubuh kita akan menunjukkan bahwa antum mencintai. Orang yang mencintai orang lain biasanya akan mengikutinya. Gayanya akan diikutin. Makanya kalau kita lihat orang yang cinta sama artis, cinta sama pemain film, cinta sama pemain bola, cinta sama penyanyi,
dia akan ikutin gayanya. Kita lihat orang-orang dulu, dan sampai sekarang ya, mencinta sama penyanyi, gaya rambutnya sama dengan penyanyi tersebut. Pakaiannya sama. Itu cinta. Tapi kalau cinta bukan karena Allah, engkau akan dikumpulkan dengan mereka. Karena orang yang mencintain, pelaku-pelaku kemaksiatan. Baik itu seorang penyanyi, umpamanya, dia cinta sama dia kepingin ketemu sama tuh orang, kepingin ketemu, kepingin duduk bareng, kepingin makan bareng. Kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Sudah, antum akan dikumpulin. Kalau orang yang antum cintai itu masuk surga, insya Allah antum kumpul sama dia di surga. Allah ingin menyempurnakan balasan buat antum, kebahagiaan antum. Tapi kalau seorang lelaki ini mencintai orang yang dia cintai masuk neraka, kumpul antum sama dia di neraka. Ini dulu di dunia antum kepingin kumpul sama dia kan, sekarang dikumpulin di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka berusahalah kita untuk mencintai karena Allah. Kalau ingin merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Di antara 3 hal yang harus ada pada diri seorang hamba agar merasakan halawatul iman, manisnya beriman. Apa kata Nabi SAW? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia hendaknya mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena kepentingan. Bukan karena maslahat. Bukan karena pekerjaan. Bukan karena hobi yang sama. Bukan karena etnis yang sama. Bukan. Suku yang sama. Negaranya yang sama. Bukan. Tapi karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita satu negara bisa jadi benci sama orang itu. Tapi kita beda negara, kita cinta sama tuh orang. Tapi apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena Allah SWT. Pamannya ana keluar negeri, subhanallah, merantau. Ana berteman ada dengan orang-orang Indonesia umpamanya. Kita sama-sama bekerja umpamanya anggap di Malaysia. Ini teman-teman kita pada nggak sholat. Ada orang bukan warga Indonesia, kerja juga di sana. Orang umpamanya warga India, Muslim, taat. Kita lebih cinta sama dia. Tapi karena cintanya disebabkan ketaatan kepada Allah SWT. Dan banyak keutamaan mencintai karena Allah. Selain tadi merasakan lezatnya beriman ketika antum mencintai karena Allah SWT. Dan kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan ya. Ketika matahari mendekat di padang mahsyar tersebut. Ketika orang kepanasan dan tenggelam dalam keringat mereka. Rasulullah SAW mengatakan, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. Yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, masih berkaitan dengan cinta karena Allah. Di bab 249, Imam Bukhari mengatakan, babun idza ahabba rajulan fala yumarihi wa la yas'alu anhu. Disebutkan di sini bab apabila seorang mencintai orang lain karena Allah SWT, maka jangan mendebat orang itu dan jangan bertanya tentang orang itu. Jangan mendebat orang itu dan jangan bertanya tentang orang itu. Kenapa? Ini jamaah. Kita tuh kalau cinta sama orang, jangan suka berdebat sama dia. Karena perdebatan itu, kadangkala ujung-ujungnya berantem. Apalagi debat hal-hal yang kurang berguna. Kadangkala debat urusan sepeda motor, debat urusan tanah, urusan makanan. Satu ngomong, aduh ada makanan yang di sini enggak enak-enakan yang di sini. Aduh. Dan jangan suka tanya-tanya tentang dia.
Udah antum cinta karena Allah, antum hukumi dia dengan zahirnya. Kalau tanya-tanya tentang orang itu, gimana kalau antum ketemu sama orang yang benci sama saudara yang antum cintai karena Allah? Lalu dia menceritakan kebohongan. Oh, temanmu itu ternyata seperti ini. Akhirnya antum benci. Gara-gara omongan orang yang mungkin dia memang hendak mengadu domba. Maka hati-hati. Maka di sini Imam Bukhari menyebutkan bab ini agar kita tahu adab dan etika kalau mencintai orang lain karena Allah. Ada adabnya. Imam Bukhari mengatakan, Qala haddatsana Abdullah bin Salih. Qala haddatsani Muawiyah. أن أبا زاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه فلا تماره ولا تشاره نعم ولا تشاره ولا تسأل عنه فعسى أن تتوافى أو أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. Ini ada riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Athar dari Mu'adz bin Jabal dan diriwayatkan secara marfu kepada Nabi SAW. Tapi yang mauquf sahihul isnad kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz mengatakan, apabila kamu mencintai seseorang karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, maka jangan mendebat dia. Tidak usahlah berbantah-bantahan sama dia, enggak. Jadi kalau kita lagi ngobrol kemudian ada ada nggak enak, ada aroma nggak enak dari pembicaraan, antum berhenti, jangan dilanjutkan, karena nanti akan menimbulkan permusuhan. Antum ngalah. Dan ingat dengan hadis Nabi SAW. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku, kata Nabi SAW, menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga yang meninggalkan berbantah-bantahan walaupun dianya benar. Maka perlu hati-hati. Ini adab. Yang kedua, wala tusyarrahu. Jangan wala tusyarrahu, ya. Jangan sampai kamu melakukan keburukan sama dia yang akhirnya dia nanti membalasnya. Artinya jangan nyakitin dia. Jangan nyakitin dia. Kalau cinta karena Allah, berusaha untuk menjaga perasaan dia, menjaga hati dia. Jangan akhirnya kita melakukan tindakan yang membuat ribut kita sama dia. Antum menyakitin dia, akhirnya dia balas, selesai cinta karena Allah hilang. Wala tas'al anhu. Dan jangan tanya tentang dia. Kita tuh kadang-kala kepinta, fulan gimana sih? Antum tahu sama fulan? Gimana kondisi dia? Kata Mu'adz bin Jabal, yang ditakutkan kamu nanti, yang kamu tanya itu seorang musuh. Orang yang memang gak suka sama saudara antum tadi itu, maka kemudian dia akan memberikan informasi yang tidak benar tentang teman antum, akhirnya dipisahkan antara antum sama dia gara-gara kebohongan, gara-gara fitnah dari seseorang. Ada yang bikin-bikin omong. Maka hati-hati jamaah. Kalau antum, dan ini adab jamaah, kalau cinta karena Allah, sudah, jangan tanya-tanya tentang dia. Apalagi kalau pertanyaannya memancing. Antum kenal sama fulan? Iya. Gimana fulan sih? Jangan, sudah. Ini salah satu bukti cinta karena Allah SWT menghindari hal tersebut. Nah, kemudian ini hadis yang terakhir ya. Ini sanadnya dhaif, tapi Anda akan bacakan. Imam Bukhari mengatakan hadatsana al-Muqri qala hadatsana Abdurrahman dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba akhan fillah, man ahabba akhan lillahi
fillahi qala inni uhibbuka lillah fadakhala jami'an al-jannah kana alladhi ahabba fillah arfa'u darajatan li hubbihi ala alladhi ahabbahu lahu. Nih, yang artinya barang siapa yang mencintai saudaranya untuk Allah, fillah, untuk Allah dan karena Allah SWT. Artinya karena dia ketaatannya, tapi karena orang ini dekat sama Allah SWT. Qala inni uhibbuka lillah. Kemudian dia mengatakan, aku mencintaimu lillah, untuk Allah SWT, demi Allah SWT. Kemudian keduanya masuk surga, melainkan orang yang mencintai fillah. Jadi fillah lillah ini sebagian ulama mengatakan sama aja artinya. Mencintai karena Allah SWT, melainkan yang mencintai disebabkan Allah SWT derajatnya akan lebih tinggi daripada yang mencintai untuk Allah SWT. Seperti itu. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif, maka secara umum mencintai karena Allah itu sama dengan mencintai demi Allah Jalla Jalaluh, dan dua-duanya adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluh. Baik, rasa kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah menemani kita di malam hari ini dan memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan apa yang akan terjadi esok hari dan juga terkait dengan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Abu Zakaria dari Riau. Dari Riau. Silakan, Bapak Abu Zakaria. Ini Ustaz, kalau kita punya hutang, apa betul hapus segala pahala kalau seandainya kita meninggal dunia? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, jazakallah khair Bapak atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Hutang jemaah. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari hutang dan anak-anak kita diselamatkan dari hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hutang. Berlindung, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Seringkali beliau baca doa itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Sehingga Aisyah penasaran, kenapa sih kok takut banget Nabi SAW dengan hutang? Sebagian di antara kita meremehkan urusan hutang, menggampangkan, memudahkan urusan berhutang. Bahkan menjadi sebuah sistem ekonomi, prinsip ekonomi seseorang, kalau nggak hutang nggak bisa sukses. Dan ini kita sedih jemaah. Negeri kita juga banyak utangnya, mudah-mudahan segera lunas hutangnya itu. Siapa nanti yang akan ditanya pada hari kiamat? Ketika mereka yang berhutang kemudian mati, lalu tidak dibayar oleh yang selanjutnya. Kembali kepada ketakutan Nabi kepada hutang sallallahu ala nabiyina wasallam. Orang kalau berhutang itu biasanya akan obral omongan, akan obral janji, ngomong bohong, janji diingkari. Itu orang berhutang. Artinya ternyata hutang ini walaupun diperbolehkan ketika ada hajat, ingat diperbolehkan kalau ada hajat yang mendesak, namun ternyata hutang itu bisa mengantarkan kepada dosa. Dosanya berat loh, berdusta dan ingkar janji, tanda orang-orang munafikin. Maka kalau pertanyaan tadi, apakah berhutang itu akan menghapuskan pahala amal kebajikan yang lainnya? Bukan seperti itu ceritanya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, yughfaru lisyahid min awali daf'ah. Orang yang mati syahid akan diampuni dari awal tetesan darah ketika dia maju berperang meninggal dunia, akan diampuni semua dosanya. Orang yang mati syahid. Illa dain, kecuali hutang, kata Nabi SAW. Artinya hutangnya tidak diampuni. Bukan berarti orang kalau mati syahid itu hutangnya lunas. Enggak. Di mana hutangnya ini akan dia pertanggungjawabkan.
Kalau tidak ada yang bayarin di dunia, berarti antum harus bayar di akhirat nanti. Di akhirat nanti inilah yang kebaikan antum akan diambil sesuai dengan jumlah hutang antum. Jadi orang-orang yang punya uang itu akan datang kepada antum, dia akan mengatakan, ya Allah, fulan punya utang sama ana, sekian, antum gak punya duit buat bayar pada waktu itu. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai amal kebajikan. Berapa yang akan diambil yang sesuai dengan utang antum? Maka jangan memudahkan. Dan ini juga bukan hanya urusan utang ya, urusan yang berhubungan dengan manusia, kehormatannya, kita mencaci dia, membuli dia, itu pun akan diambil dari kebaikan kita kalau masih ada. Kalau habis kebaikan kita, ya akan diambil dari dosa-dosa dia, kemudian dilemparkan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya Abu Zakaria. Dan untuk selanjutnya Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab melalui pesan singkat. Sudah masuk pertanyaan Ustaz dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya. Ustadz, terkait tadi kita apabila mencintai seseorang maka jangan mendebat dan jangan memintanya. Apakah ini juga termasuk dalam hubungan suami istri Ustadz? Karena terkadang seorang suami membuat sebuah keputusan yang menurut istri kurang tepat. Sehingga apakah boleh didebat dan juga meminta kepada suami yang memang mungkin pelit Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertama, Ana ingin meluruskan. Jadi bukan meminta-minta kepadanya. Tapi wala tas'al anhu. Jangan bertanya tentang dia. Karena memang soal ini dalam bahasa Arab bisa berarti meminta, bisa berarti bertanya. Jadi jangan merepotkan dia lah. Atau jangan bertanya-tanya tentang dia tadi kemudian kita dapat informasi yang salah. Adapun berkaitan dengan hubungan suami istri, apakah berlaku urusan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan walaupun dia benar. Apakah masuk dalam urusan suami istri? Iya jemaah. Jadi yang namanya debat ini itu bikin hati nggak nyaman. Sehingga ketika Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada nabinya untuk berdialog, untuk berdebat dengan ahlul kitab. Apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sebagai sarana dakwah, debat, tapi caranya harus lebih baik. Supaya manfaat itu didapat dan sisi negatifnya bisa diperkecil. Suami istri, kalau urusannya suami mengambil keputusan, yang keputusannya itu boleh-boleh saja, mungkin kurang tepat suami, maka istri lebih baik mengalah. Suami pun seperti itu. Ketika istri mengambil keputusannya, dia kepingin pintu rumah ditaruh di sebelah mana, ini itu urusan duniawi, dan si suami ngeliat keputusan istrinya kayaknya kurang pas sama dia, ya udahlah, nggak usah diperpanjang, karena akan menimbulkan kebencian nantinya, keributan yang sebenarnya kita bisa tidak ribut. Jadi urusannya dialog ini, debat ini suami istri tolong dihindari. Kecuali ada hal-hal yang ya kalau urusan agama pun tadi udah sampaikan, walaupun merasa benar, kalau kondisinya tidak baik dan menyebabkan pertikaian, lebih baik ditinggalkan. Adapun pertanyaan kedua, masalah minta-minta sama suami. Jadi sejatinya memang, ini buat para lelaki ya, wanita itu suka sama suami yang dermawan. Semua orang lah, suami yang royal duit itu. Jadi kalau bisa memberi istri sebelum dia minta. Kalau memang punya. Karena apa yang diberikan oleh seorang lelaki kepada istrinya itu, kalau dia berharap ridho Allah SWT, dihitung sedekah. Terhitung sedekah. Jangan pikir duitnya habis. Jangan pikir nggak dapat pahala. Kalau antum ngasih sama istri, itu terhitung sedekah. Asalkan niatkan lillahi ta'ala. Istri gimana minta-minta sama suami? Kalau minta kebutuhannya, silakan, nggak apa-apa minta kebutuhannya sama suami. Bahkan Hind binti Utbah
istrinya Abu Sufyan itu pernah mengadukan suaminya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misik. Ya Rasulullah, Abu Sufyan orangnya gini, misik itu suka pegang duitnya itu nggak lepas gitu. Bakhil artinya. Boleh nggak aku ngambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia untuk kebutuhan keluarga? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Khudhi bil ma'ruf, ambil dengan cara yang baik. Artinya seorang ini legal, jemaah. Secara hukum seorang istri legal mengambil hartanya suami dengan cara yang baik untuk kebutuhan keluarganya. Anak-anaknya kurang vitamin, sama suami tidak dibelikan. Mau beli susu nggak dikasih duitnya. Padahal ada duitnya. Udahlah, nggak perlu kasih susu, kasih air gula aja anaknya, umpamanya. Karena pelit suaminya. Maka boleh ketika itu seorang istri mengambil hartanya suami dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf. Sesuai dengan kebutuhan. Enggak Ustaz, anak kepingin ganti tas Ustaz. Tas anak ini udah jelek Ustaz. Berapa harga tasnya? Dulu beli 2,5 juta. Anak mau beli yang harga 35 juta Ustaz. Suami anak banyak fulusnya. Maka nggak boleh kalau yang seperti itu. Jadi yang untuk kebutuhan dan memang suami tidak memberikan, maka silahkan diambil dengan cara yang baik. Dan istri minta sama suami, nggak ada masalah kalau ketika dia minta untuk kebutuhan dia dan suaminya punya, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dan sudah banyak pertanyaan yang senada Ustaz terkait dengan menerima parsel yang bertemakan hari perayaan agama lain, termasuk Natal tadi Ustaz. Dan pertanyaan ini saya wakili dari satu orang penanya, yaitu, Ustaz, Ana bekerja di suatu perusahaan swasta. Ketika menjelang Natal, Ana menerima parsel dari perusahaan namun bertemakan Natal Ustaz. Apakah parsel tersebut Ana terima atau tidak? Dan menyambung pertanyaan yang lain, bagaimana juga masalah pemanfaatannya kalau diterima Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Yang pertama dalam urusan Natal ini, kembali ana tekankan, ini perayaan orang-orang Nasrani. Silakan mereka merayakan, kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh mengkacaukan mereka punya acara, tapi kita tidak ikut dalam acara mereka, kita juga tidak merestui, artinya tidak mengucapkan selamat kepada mereka sebagai bentuk restu kita terhadap apa yang mereka kerjakan. Terus kalau dapat parsel sekarang, jadi berkaitan dengan parsel atau makanan dari acara-acara tertentu, memang ada khilaf di antara para ulama. Yang Anda pernah baca tentang bagaimana sesajen yang diberikan kepada selain Allah SWT, apakah boleh dimakan umpamanya? Ketika sesajen itu setelah mereka mengadakan ritual, kemudian dibagikan. Sebagian melarang kita menerima sesajen tersebut. Sebagian memberikan penjelasan yang lebih detail. Kalau sesajennya itu bukan sesembelihan, maka seperti buah umpamanya, boleh nggak kita dikasih buah? Maka sebagian membolehkan ulama. Maka parsel pun wallahu alam, ana rasa asalkan kita tidak mengikuti acara mereka, parsel itu halal antum makan dan boleh dimakan parsel itu. Mau dikasihkan orang silahkan. Tapi sekali lagi, bukan antum kemudian ikut merayakan. Kemudian ketika dapat parsel, antum kata, terima kasih ya, selamat Natal juga gitu ya. Enggak boleh gitu. Karena berarti kita ada unsur meridhoin hal tersebut jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya kalau memang jawabannya mungkin kurang memuaskan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya saudaraku seiman seakidah, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Ummu Sabila Pekanbaru, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanyakan ini Pak Ustadz. Bagaimana seseorang tuh tanda cinta Allah kepada dia, sedangkan
siapapun dicintai Allah, baik orang itu taat apapun tidak, Pak Ustaz. Bagaimana ciri seseorang itu cintai Allah? Walaupun dia tidak taat, tapi Allah tetap mencintainya. Mohon penjelasan Ibu Ustaz. Syukran, jazakillah khair. Wa jazakillahu khairan. Tafadhal Ustaz. Baik, barakallahu fiik, naam ya. Nah, kalau bicara bagaimana mengetahui orang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda orang itu berusaha meraih cinta Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman. Apa kata Allah? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku mengumumkan perang sama dia. Siapa waliullah? Siapa kekasih Allah? Allah sebutkan. Nih, kalau kita ingin tahu cinta Allah, Allah itu waliul ladzina amanu. Allah itu kekasihnya orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu dicintai Allah. Tapi tingkatannya beda-beda. Pokok ada iman, alhamdulillah, Allah cinta sama dia dengan keimanan dia. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, tentunya Allah benci dengan kemaksiatan dia. Bagaimana orang itu akhirnya menjadi dicintai Allah SWT? Allah katakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Ini nama hadis qudsi, afan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah aku, kata Allah Jalla Jalaluh, atau tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang wajib. Jadi kalau ingin dicintai Allah, laksanakan yang wajib. Terus, وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Kemudian hambaku ini kan melaksanakan yang wajib, semua melaksanakan kewajiban. Karena itu jadi satu kewajiban. Tapi ada hamba Allah yang dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Dengan yang anjuran-anjuran. Sampai akhirnya kata Allah, hatta uhibbahu. Sampai aku cinta kepada dia. Jadi ini proses bagaimana orang dicintai Allah. Melaksanakan yang wajib, kemudian yang sunnah, akhirnya Allah cinta sama dia. Terus kalau Allah cinta sama dia, apa yang akan dia rasakan? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Kalau aku cinta kepada dia, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Maka kata Allah, aku akan menjadi pendengaran dia, yang dengannya dia mendengar. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Dan aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Dan jadi tangannya yang dengannya dia menggerakkan tangannya. Warijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkahkan kakinya. Artinya perbuatan orang yang dicintai Allah ini akan sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Dia tidak akan mendengarkan kecuali yang baik-baik. Dia tidak akan memandang kecuali yang diridhai Allah. Dia tidak akan menggunakan tangannya kecuali untuk sesuatu yang Allah sukain. Dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali ke tempat yang disukai Allah SWT. Lalu Allah katakan, ini tanda cinta. Dari tadi kan prosesnya udah, kemudian Allah cinta sama dia. Kemudian ada fadilah lainnya. Allah katakan, wala in sa'alani la utiyanna. Kalau dia minta sama aku akan kasih yang dia minta. Allah udah cinta sama dia. Doanya jadi mustajab. Wala in ista'adzani la u'idzana. Kalau dia berlindung kepadaku dari sesuatu yang berbahaya, maka aku akan lindungin dia. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara cinta sama Allah, prosesnya tadi udah jelas, kemudian balasan dari Allah udah jelas, tanda-tandanya ketika orang ini mau gini, antum mau melakukan kemaksiatan, Allah jaga, Allah hindarkan. Mau melakukan keburukan, Allah jaga. Antum akhirnya yang biasanya mendengarkan musik-musik, mendengarkan hal-hal yang tidak berguna, antum bisa meninggalkan itu. Mudah-mudahan itu tanda cinta Allah SWT. Jadi bukan tanda cinta Allah itu antum jadi lebih kaya hidupnya, mobilnya lebih bagus, bukan. Tapi doanya lebih mustajab. Iya, itu tanda cinta Allah kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Donggala, Sulawesi Tengah, Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita cintai karena Allah, yang sebelumnya juga baik kepada kita? Namun setelah kita berikan nasihat kebenaran tentang bahaya bid'ah,
orang tersebut menjadi berubah sikapnya terhadap kita? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Subhanallah jamaah. Ini pertanyaan dari saudara kita di Donggala ya. Allah jamaah ya. Anda sampai ke Donggala. Ingin mengingatkan kembali ya. Musibah yang menimpa kita itu ya banyak dikarenakan dosa-dosa yang kita lakukan. Tsunami yang terjadi di Banten ketika orang-orang sedang bersukaria, berasyik masyuk, mendengarkan musik di pinggir pantai. Kemudian mereka mati dalam kondisi seperti itu. Yang biasanya tentunya orang yang mendengarkan musik-musik lupa sama Allah SWT. Sehingga azab Allah turun. Dan bisa jadi musibah yang datang untuk mengangkat derajat seseorang. Kembali kepada pertanyaan di Donggala ya. Atau dari Donggala. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena Allah, artinya karena ketaatan dia kepada Allah SWT. Dan biasanya tanda cinta itu adalah kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Disinilah tatkala kita memberitahu kepada dia tentang Allah, tentang satu kebenaran. Kemudian dia menolak kebenaran tersebut, maka cinta kita karena Allah akan berkurang. Berkurangnya kenapa? Berkurangnya karena ternyata dia nggak taat sama Allah. Namun karena kita sayang sama dia, maka di sini tugas kita mendoakan dia. Mudah-mudahan dibuka pintu hatinya. Dia nggak paham selama ini. Jemaah, orang kalau sudah mulai beramar ma'ruf nahi mungkar, dia akan dibenci, dia akan disakiti, dia akan dikucilkan, dia akan diganggu, bahkan mungkin dia akan dibunuh. Banyak nabi dari Bani Israel yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena menyampaikan agama Allah SWT. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa AS mau dibunuh sama mereka. Allah selamatkan Nabi Isa AS. Maka tugas kita kepada saudara kita yang kita cinta karena Allah SWT, kemudian ketika kita akan nasihat dia marah ya sama kita, maka di sini tugas untuk mendoakan dia dan berlemah lembut sama dia. Terus memberikan nasihat dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, tapi terkadang nanti akan berpisah sendirinya. Ketika dia sudah tidak mau dengan ajaran-ajaran Allah Jalla Jalaluhu yang kita sampaikan, berarti kita udah nggak lagi cinta karena Allah SWT, bahkan yang ada benci karena Allah SWT. Dan cinta dan benci ini bisa berkumpul dalam diri seseorang. Artinya orang ini baik dan buruk. Orang ini alhamdulillah banyak ketaatan, tapi ada keburukan dia. Maka di sini berkumpul cinta kita dan kebencian kita. Nggak boleh kita full cinta sama dia karena dia melakukan dosa. Maka kita cinta dengan ketaatan yang dia lakukan dan kita benci dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, masih kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya soal hutang ya. Itu saudara saya pernah pinjam uang gitu. Nah, cuman saya nggak enak untuk minta gitu, walaupun dia mapan dan saya mungkin bermaksud untuk mengikhlaskannya aja gitu. Itu kira-kira gimana yang dengan saudara saya ini, apakah dia tetap mempunyai hutang walaupun saya sudah ikhlaskan, atau gimana Ustadz sebaiknya? Nah, pertanyaan yang kedua, bacaan niat untuk sholat itu
yang sebenarnya ketika kita akan sholat, apa ketika kita mengucapkan takbir, lalu kita mengucapkan niat di dalam hati? Baik. Yang mana yang benar yang Ustaz? Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Untuk Ustaz Syafiq nanti ditunggu lagi di Bukit Tinggi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nah, Masya Allah, Bukit Tinggi. Bukit yang tinggi itu jamaah. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan utang. Utang kalau sudah diikhlaskan, selesai sudah. Artinya kita ketika memaafkan dia, maka dia tidak berhutang lagi sama kita. Cuma kondisinya begini, karena kalau kita ini ada saudara kita punya utang ya, dia itu udah mampu bayar. Tapi dia nggak bayar. Apa penyebab dia nggak bayar? Wallahu a'lam. Bisa jadi dia lupa. Karena banyak di antara kita yang utang piutangnya itu nggak sesuai dengan syariat. Artinya nggak sesuai dengan syariat, nggak sesuai dengan aturan. Aturan utang piutang itu dianjurkan untuk ditulis. Ditulis, ada 2 saksi yang menyaksikan, 2 saksi laki yang menyaksikan utang piutang ini. Sehingga ketika kita mau meminta uang itu, kita punya bukti. Ada alat bukti yang kita akan bawa ke sana. Soalnya kalau kita nggak punya alat bukti, kita ke sana, Afwan antum punya utang. Dia kapan ya? Dia mungkin lupa. Makanya dengan adanya catatan ini, alhamdulillah kita bisa nagih tanpa malu. Jadi bisa jadi dia lupa. Yang kedua, bisa jadi dia memang nggak mau bayar. Lain lagi orangnya yang nggak mau bayar. Terus sikap kita, kalau kita malu, tidak mau menagih, maka kalau orang itu memang lupa, Allah itu memaafkan orang yang lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Jangan hukum kami. Maka kalau orang itu lupa dan kita tidak mengingatkannya, maka orang itu tidak berdosa dan uang kita habis. Karena kita tidak mau mengingatkan dia. Tapi kalau tadi kita malu dulu, sudahlah uang segitu aku ikhlaskan, selesai sudah. Jadi dia tidak punya utang lagi sama kita. Berkaitan dengan niat. Niat sholat ini memang adalah di dalam hati. Niat itu sudah ada. Sejak kita ambil wudu, sampai tatkala kita bertakbir, niat itu ada di hati kita. Kita niat sholat, bersama takbir itu niat itu ada dalam hati kita. Kita niat sholat maghrib, kita niat sholat isya, kita niat sholat duhur, kita niat sholat witir, itu ada. Jadi ketika takbir itu memang niat itu ada bersama kita. Jadi jangan kita Allahu Akbar. Anak sholat apa ini ya? Berarti dia nggak ada niat. Dia memang melaksanakan sholat tapi nggak ada niat. Tapi ketika dia mau masuk sholat memang dalam hatinya sudah ada dia mau sholat maghrib. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, dalam hati dia sholat maghrib. Maka cukup itu menjadi niat dia. Itu berkaitan dengan 2 masalah itu. Mungkin itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Untuk urusan ke Bukit Tinggi, doakan mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa sampai lagi ke Bukit Tinggi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair buat semua pendengar dan pemirsa Roja TV. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.